Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sunarti dengan NIM 1904010173, Prodi Ekonomi Syariah 4F. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama itu pengantar manajemen proyek, yang kedua pengantar analisis investasi, yang ketiga peramalan dan perencanaan agregat, yang keempat pemilihan lokasi, yang kelima desain produk dan jasa, yang keenam kapasitas produksi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama, manajemen merupakan proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Selanjutnya unsur 5M. Yang pertama, man. Yang kedua, material. Yang ketiga, meken atau termasuk pelayanan, fasilitas, dan energi. Yang keempat, money. Dan yang terakhir, method. Manajemen proyek merupakan sarana untuk merencanakan, mengontrol kegiatan, sumber daya dalam parameter proyek, BMW atau biaya, mutu, dan waktu. Kemudian yang selanjutnya, tujuan manajemen proyek. Yang pertama itu efisiensi atau biaya, sumber daya, dan waktu. Yang kedua, kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kualitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kelima, dapat menekan resiko yang timbul. 6. Koordinasi internal menjadi lebih baik. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi sesuatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari berbagai modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Kemudian selanjutnya itu tujuan investasi. Pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang kita harapkan. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut guna meningkatkan kualitas hidup. Kemudian apabila meninjau motif dari kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan investasi, maka ada kelompok masyarakat melakukan investasi, yaitu 1. Untuk mendapatkan pendapatan yang tetap dari hasil investasi per tahunnya. Kemudian yang kedua itu untuk jangka panjang dan memberikan hasil yang besar di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk kepentingan pendapatan yang tetap walaupun investasi memiliki keuntungan dan risiko. Seperti dalam memilih jenis investasi untuk jangka waktu yang panjang dengan mendapatkan dividen yang relatif stabil atau menginginkan keuntungan jangka yang lebih pendek dari segi capital gain akibat pertumbuhan perusahaan. Peramalan adalah suatu usaha memperkirakan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Sedangkan perencanaan agregat merupakan suatu metode pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka waktu menengah. Selanjutnya, pengertian lokasi. Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Menurut Tarigan tahun 2006, teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial
serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Kemudian selanjutnya, desain produk dan jasa. Desain produk adalah menciptakan produk baru untuk dijual oleh suatu bisnis kepada pelanggannya. Sebuah koefisien yang sangat luas dan generasi yang efektif dan mengembangkan ide melalui proses yang mengarah pada produk baru. Jadi, ini adalah aspek utama dari pengembangan produk baru. Kemudian, desain jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Terdapat hal untuk menentukan desain produk yang baik. Yang pertama itu, buat desain yang praktis. Yang kedua, terlihat otentik atau berbeda. Yang ketiga, merupakan perkembangan dari produk yang ada. Yang keempat, memperhatikan efek etalase. Yang kelima, membuat desain dengan jujur. 6. Memilih warna yang menarik. Yang ketujuh, kemasan harus atraktif. Dan yang kedelapan, penggunaan wadah produk harus sesuai fungsinya. Yang terakhir, kapasitas produksi. Merupakan hasil produksi maksimum yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Kusuma tahun 2009. Yang pertama, mengevaluasi proses produksi. Strategi ini bisa dilakukan jika Anda menginginkan produksi yang optimal dalam jangka panjang. Yang kedua, mengurangi downtime. Banyak perusahaan mengumpulkan dan mengelola data secara manual. Kemudian yang ketiga, dengan memantau mesin secara real time, Anda bisa mendapatkan data akurat mengenai proses produksi dan melihat hambatan apa saja yang terjadi di tahapan ini secara persis. Kemudian yang keempat itu, melibatkan peran karyawan. Salah satu metode yang paling jelas dan paling sering digunakan dalam menanggapi permintaan yang melonjak adalah dengan meminta karyawan bekerja lembur. Kemudian selanjutnya itu yang kelima, mengevaluasi efektivitas supplier. Seringkali masalah yang membuat Anda tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi ada pada manajemen pembelian. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.